Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman mahasiswa sekalian. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan membahas sejarah perkembangan studi Islam. Sebelumnya, kemarin kita sudah membahas tentang pengantar, apa itu pengantar studi Islam, baik secara definisi, ruang lingkup, dan tujuan. Maka kemudian hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian perkembangan studi Islam, baik yang ada di Eropa maupun yang ada di kawasan timur. Baik, secara etimologis, studi Islam disinonimkan dengan Islamic Studies atau biasa kita sebut sebagai Islamologi. Pada tahap substantif, studi Islam berbeda dengan semangat implementasi dari aktivitas keagamaan yang biasa kita lihat sebagai kegiatan-kegiatan majelis taklim yang bersifat doktriner dan bertujuan untuk meningkatkan pengalaman keagamaan seseorang, baik pada tataran kognitif maupun pada tataran praktis. Arti daripada studi Islam pada tahapan ini atau biasa yang kita sebut sebagai Islamologi tidak bertanggung jawab terhadap keberagamaan individu. Islamologi mengkaji Islam hanya sebatas Islam sebagai ilmu pengetahuan, maka kemudian di dalamnya ada namanya pengkajian, kemudian penelitian pada tahap-tahap nilai-nilai keislaman. Baik, pada konteks Islam bukan dikaji pada tahapan praktikan, tetapi dimotivasi untuk tuntutan profesionalisme, kepentingan penelitian dan maupun kajian keislaman. Maka kemunculan implikasi atau efek keagamaan merupakan suatu hal yang bisa terjadi, namun bukan atas kehendak formal yang menjadi tanggung jawab studi Islam. Karena itu dipahami sejumlah pakar Islamologi, terutama dalam dunia barat, yang beragam itu bukan Islam. Maka pengkajian sejarah peradaban Islam ditemukan ragam model diseminasi dan internalisasi pada nilai-nilai keislaman melalui proses pengkajian yang berlaku di masyarakat muslim. Pada perspektif Mahmud Yunus, pusat-pusat studi Islam klasik dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, Mekah dan Madinah di Hijaz, kemudian Basra dan Kufa yang ada di Irak, Damaskus dan Palestina yang ada di Sam, dan Fustat yang ada di Mesir. Kelompok-kelompok Mekah dipelopori oleh Mu'az bin Jabal, kemudian Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan lain sebagainya. Maka penyelenggaraan studi Islam klasik telah ikut mewarnai dinamika masyarakat baik di dunia Islam sendiri maupun yang ada di Eropa. Di dunia Islam misalnya, pada saat dinasti Abbasiyah ketika dipimpin oleh Al-Ma'mun, kegiatan studi Islam dengan berpusat di Baghdad, dikukuhkannya pendirian pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang dinamakan sekarang sebagai Bait Al-Hikmah. Fungsinya apa? Pertama, sebagai perpustakaan, sebagai lembaga pendidikan, dan juga sebagai penerjemahan karya Yunani kuno ke dalam bahasa Arab. Kemudian yang ada di Eropa juga pun dinamakan sebagai Bait Al-Hikmah yang ada di Universitas Cordoba. Kemudian didirikan oleh dinasti Umayyah yang ada di Spanyol, yang pada saat itu dipimpin oleh Abdul Rahman yang ketiga. Pada sisi lain, munculnya studi Islam sebagai suatu kajian akademis tidak bisa dipisahkan oleh semangat orang barat untuk mengetahui perihal kehidupan orang timur, baik pada aspek politik, pada aspek sosiologis, pada aspek ekonomis, dan lain sebagainya. Maka hal ini biasa kita sebut sekarang sebagai orientalisme. Maka tujuan dan motivasi yang melatar belakanginya dilakukan berbagai pengkajian terhadap beragam aspek masyarakat timur. Studi Islam tidak bisa dielakkan telah
ikut mendorong menjadi bagian yang perlu dikaji baik secara ilmiah untuk mencapai pemahaman yang relatif valid terhadap kehidupan masyarakat Timur. Mesti diakui bahwa pertumbuhan studi Islam melalui wahana dan tradisi akademis tidak terlepas daripada kontribusi oleh orang-orang di Eropa. Kenapa? Karena tingginya kemauan kontribusi para ilmuwan Eropa untuk mengkaji, untuk meneliti sejarah-sejarah peninggalan, khususnya pada peninggalan yang ada di keislaman. Hal tersebut didukung sebenarnya ada beberapa poin. Yang pertama, mereka didukung oleh infrastruktur riset yang lebih baik secara finansial maupun secara institusional. Yang kedua, mereka terkondisi dalam tradisi riset yang baik. Yang ketiga, pada umumnya mereka memiliki kemampuan teoritis metodologis yang baik, sebab karena mereka dibekali dengan ilmu-ilmu sosial yang baik. Yang keempat, mereka mempunyai lebih banyak referensi. Selanjutnya, mereka lebih terbuka, lebih berani untuk meneliti peninggalan yang ada di dunia, khususnya pada peninggalan yang ada di Timur. Contohnya sering kita lihat di media-media, sering kita lihat di YouTube bahwa orang Eropa bahkan berkontribusi untuk meneliti peninggalan yang ada di Timur ataupun yang ada di Arab Saudi gitu. Peninggalan yang selalu diagung-agungkan oleh orang-orang Islam, mereka hanya sebatas untuk meyakini. Tapi orang-orang Eropa mampu untuk berani untuk meneliti kenapa bisa terjadi fenomena yang ada di sana. Kemudian selanjutnya, studi Islam secara akademis atau biasa yang kita sebut sebagai Islamologi menemukan momentum pemantapan pada sejak tahun 1950-an. Maka istilah Islamic Studies sendiri mulai terdistribusi secara meluas melalui penggunaan Islam sebagai sebuah spesifikasi utama jurnal profesional dan jurusan dalam lembaga-lembaga akademik. Menurut Faisal Ismail, ada dua variasi untuk menempatkan Islam dalam hubungannya untuk suatu kajian. Pada tataran organisatoris, sebagian besar universitas yang ada di Eropa, khususnya yang ada di Amerika dan juga yang ada di Australia, mereka mengkaji pada tahapan-tahapan nilai-nilai keislaman pada unsur studi kawasan, berbeda yang ada yang di Kanada. Contohnya yang ada di Amerika, Department of Middle atau Department of Near Studies, mereka menempatkan Islam sebagai kajian dalam satu departemen, khususnya Islamic Studies. Kemudian yang ada di Australia, mereka menempatkan studi Islam sebagai elemen studi kawasan yang ada di Universitas Australia Nasional. Hal tersebut mereka menempatkan kajian Islam di Fakultas Asian Studies. Kontribusinya untuk mempersembahkan universitas-universitas yang ada di Australia terhadap studi Islam sebagai pengkajian Islam dari sisi historisnya, dari sisi normatifnya, dari sisi bahasa Islam non-Arab, sastra dan juga ilmu-ilmu sosial. Berbeda yang ada di Kanada, universitas yang menempatkan Islam pada suatu departemen khusus yang biasa disebut sebagai McGill University melalui lembaga akademis Institute of Islam Studies. Pada awalnya mereka program studinya keislaman merupakan bagian dari studi-studi yang ditawarkan oleh Department of Religious Studies, kemudian bermetamorfosis menjadi lembaga tersendiri di bawah kepemimpinan Wilfred Kenwell Smith. Pendirian Institute of Islamic Studies di McGill University dilakukan untuk kepentingan pengkajian ilmiah. Yang pertama,
untuk menekuni kajian budaya dan peradaban Islam dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman kini atau sampai zaman kontemporer. Kedua, untuk memahami ajaran Islam dan masyarakat Muslim di berbagai penjuru dunia. Maka atas dasar itu semua, karakteristik kajian Islam yang dikembangkan di McGill yaitu yang pertama, kajian Islam yang dikembangkan di McGill University secara teoritis tidak stabil, sebab kajian Islam bukan merupakan bagian dari departemen apapun. Islam dipelajari dalam rangka belajar, bukan dalam rangka sosiologi, karena tidak didekati dengan satu disiplin ilmu tertentu. Maka kajian keislaman menjadi tidak terdefinisikan secara ketat, sehingga berimplikasi pada ketiadaan teori yang mendasarinya, termasuk pada paradigma metodologi yang baku. Kedua, kajian keislaman ala McGill University lebih banyak dititik tekankan pada sisi ajaran, sehingga kajiannya sangat tekstual. Maka inilah gambaran-gambaran perkembangan studi Islam yang ada di Eropa ataupun yang ada di kawasan timur. Maka perlu kita pahami bahwa kajian keislaman itu bukan hanya kajian secara normatif. Perlu kita pahami kajian-kajian secara nilai atau secara value, apa yang menyebabkan atau kemudian akibatnya. Maka kemudian di pertemuan yang akan datang kita akan mengkaji studi Islam yang ada di negeri kita sendiri. Itulah kemudian gambaran-gambaran besar. Oke, teman-teman mahasiswa, mungkin itu sedikit pengantar saya pada studi Islam. Nanti teman-teman mahasiswa bisa mengkaji lebih banyak yang didasari oleh berbagai referensi yang ada. Cukup sekian mata kuliah kita, semoga bermanfaat. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.